Welcome everybody to my channel Nizar Imam. Jadi di video kali ini kita nggak akan bahas skill ya, karena skill sudah kita bahas 3 minggu berturut-turut ya. Nah, kita kali ini akan membahas wisdom lagi ya teman-teman ya. Kita akan latih mentality kita. Terutama di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang bisa mengidap siapa saja yang berkecimpung di dunia saham ya. Baik itu trader, investor, atau apapun itu bisa mengidap penyakit ini. Dan penyakit ini sangat serius teman-teman ya, bisa mencegah kita untuk mendapatkan cuan. Jadi di video kali ini saya akan kupas tuntas termasuk solusinya seperti apa. Nah, untuk yang buat dapat cuan, perhatikan video ini sampai akhir ya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi penyakitnya itu sebenarnya namanya adalah FOMO ya. FOMO itu sebuah singkatan dari Fear of Missing Out, yang bahasa Indonesianya itu sebenarnya adalah takut ketinggalan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kayaknya memang sekilas itu nggak serius ya, nggak semenakutkan itu penyakit ini. Tapi sebenarnya teman-teman, ini sangat berbahaya. Kenapa? Saya akan kasih teman-teman suatu contoh ya. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat saham, terus kemudian gak dibeli, nah ketika harganya naik itu malah dibeli, nah itu adalah contohnya teman-teman ya. Jadi seperti ini, naik 1% gak beli, naik 2% gak beli, naik 5% mulai dipertimbangkan beli, dan naik 10% malah beli. Yang akhirnya apa? Akhirnya besoknya koreksi. Dan ya teman-teman tentunya kalau trader ada batas cut loss-nya. Kalau sentuh cut loss justru malah akhirnya cut loss dan rugi. Itu bahayanya teman-teman ya. Nah sebenarnya FOMO ini itu nggak harus di dunia saham, di banyak bidang di dunia ini sebenarnya ada teman-teman ya. Tapi uniknya FOMO ini kenapa di highlight? Karena unik teman-teman. Gini uniknya, FOMO itu sebenarnya terlahir dari sifat dasar manusia, fear ya, takut. Tapi bukan takut akan sesuatu yang menyeramkan, melainkan takut akan sesuatu yang istilahnya takut gak kebagian, takut gak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah kalau di saham ini adalah takut gak dapat cuan. Nah kalau teman-teman yang pernah merasakan hal ini atau mengalami seperti ini, itu berarti teman-teman mengidap FOMO ya. Dan itu harus diobati karena namanya penyakit. Kalau nggak diobati pasti akan ada dampaknya. Nah dampak dari FOMO itu sebenarnya jelas ya, kalau di seorang trader itu jelas ya. Jadi kita lihat contoh tadi yang ketika harga saham nggak beli, ketika naik 10% malah beli. Itu artinya apa? Itu artinya bikin kita kecepatan beli teman-teman ya. Yang harusnya kita beli waktu koreksi, malah ketika naik tinggi-tingginya kita masuk dan akhirnya kena cut loss ya. Itu jelas bikin kita kecepatan beli. Nah kalau untuk seorang investor seperti apa? Investor kan nggak cut loss ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk seorang investor dampaknya itu juga ada. Dampaknya seperti ini. Seorang investor yang mengidap FOMO itu tidak akan dapat melakukan strateginya dengan mulus ya. Jadi strategi seorang investor ini kan seringkali berkaitan dengan menunggu ya. Menunggu untuk menjual di harga tinggi, menunggu membeli di harga bawah. Nah kalau orang yang punya FOMO itu tidak akan bisa mendapatkan sesuai yang diinginkan ya teman-teman. Jadi saya bikin video ini itu salah satunya karena banyak yang nanya ke saya, kalau misalnya saya di saat seperti ini bikin strategi wait and see, gimana kalau misalnya harganya malah naik ya dan nggak pernah turun lagi? Tentunya kita akan kehilangan momentum ya, takut istilahnya nggak dapat cuan maksimal seperti itu. Nah karena banyak yang nanya saya seperti itu, akhirnya saya bikin video ini ya teman-teman ya. Jadi tentunya kalau misalnya teman-teman sudah buat strategi ya untuk beli di bawah, kan harga saham tuh nggak mungkin turun terus ya, pasti ada naik turunnya. Nah ketika naik ya, ketika naik apalagi banyak pom-pomers itu ya, akhirnya kita malah tertarik beli ya teman-teman ya. Syukur-syukur kalau belinya pakai money management ya, artinya nyicil. Tapi kalau apesnya nggak pakai money management, itu kita akan banyak kerugian teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan sampai lah kalau misalnya seorang investor pun itu ada FOMO-nya. Slow aja, slow. Dan saya akan
ceritakan teman-teman tentang Warren Buffett sedikit ya. Jadi Warren Buffett di akhir tahun 60-an itu ya ketika itu harga saham sangat bullish teman-teman ya. Nah, para istilahnya orang-orang yang nitik uang ke Warren Buffett itu mendesak Warren Buffett agar ikutan membeli di saat seperti itu. Tapi Warren Buffett gak mau. Bahkan Warren Buffett memikirkan untuk pensiun ya, dan bilang ke orang-orang itu kalau misalnya nggak setuju dengan pendekatan yang dia lakukan, karena pada saat itu harga sedang tinggi, resiko sedang tinggi, dan dia nggak beli, silakan keluar dari partnership. Setegas itu Warren Buffett ya. Dan akhirnya itu terbukti di tahun awal 70-an ada krisis ya, Warren Buffett selamat. Nah, untuk solusinya sendiri untuk FOMO ini ya, sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Ini sudah saya terapkan kepada diri saya sendiri dan akhirnya karena berhasil makanya saya bisa buat video ini. Jadi yang pertama, teman-teman harus bayangkan solusinya seperti ini. Kira-kira siklus ekonomi itu kalau teman-teman tahu dan kita ketahui semua itu adalah 10 tahun ya biasanya ya. Untuk siklus krisis kali ini kurang lebih ya sekitar hampir 11 tahun lebih ya, nggak nyampe 20 tahun. Jadi turun terakhir di 2008, lari terus sampai akhirnya koreksi lagi di tahun 2020 hampir 12 tahun ya. Jadi krisis itu siklusnya seperti itu. Yang artinya apa? Artinya teman-teman, kalau misalnya sekarang kita nggak punya uang ya, dan kita nggak bisa beli saham sekarang, kita baru punya uang di tahun depan dan kita beli tahun depan itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita ketinggalan setahun, tapi kita masih punya 9 tahun lagi untuk mendapatkan untung. Telat 2 tahun pun nggak masalah, karena masih ada 8 tahun untuk mendapatkan untung. Nah, saya selalu berpikir seperti itu, sehingga saya nggak pernah terburu-buru, karena nggak pernah ada ketinggalan di market, selalu ada kesempatan ya, seperti yang saya ilustrasikan itu tadi. Nah, untuk yang kedua obatnya ya jelas ya teman-teman, ini klise ya, nyicil. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena sudah ada video saya yang tentang nyicil ya teman-teman ya. Jadi intinya nyicil itu bisa mengurangi rasa takut ketinggalan kita. Kalau kita sudah masuk sedikit itu bisa terkurangi atau terobati lah. Intinya itu. Yang ketiga teman-teman ya, jadi seorang investor itu selalu ada di dalam 4 posisi, selalu ya. Salah satunya pasti telat beli ya, telat jual, kecepatan beli, kecepatan jual, yang artinya ya seorang investor itu posisinya selalu nggak tepat, selalu sulit lah untuk dapat momentum pas banget, itu sulit ya teman-teman ya. Yang artinya kita harusnya apapun posisi yang kita masukkan, kita ya bersyukur aja. Kalau misalnya nggak dapat pun ya, nggak dapat cuan pun ya, mungkin memang rezekinya ya nggak segitu gitu ya. Itu yang diucapkan oleh Lo Keng Hong juga ya. Jadi karena investor tuh selalu dalam penyesalan kalau misalnya ngikuti timing masuknya, jadi dia berpesan untuk kita agar selalu bersyukur aja ya. Itu ya intinya, itu kita harus bersyukur apapun yang kita dapat di pasar saham. Nah, yang keempat teman-teman ya, jadi pasar saham itu sekarang tuh sangat udah teknologinya udah keren banget ya. Kita trading di mana aja itu bisa, kapan aja itu bisa. Platformnya sudah sangat mengakomodir ya. Dan ya istilahnya pom-pomers itu dengan era teknologi sekarang juga makin gampang untuk menyampaikan pom-pomnya ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya sangat saran kalau teman-teman nggak mau strateginya terganggu atau nggak mau mengidap FOMO ya, teman-teman agak jauhi yang namanya teknologi untuk mendapatkan informasi gitu ya. Jadi teman-teman harus saring-saring, nggak usah ditelan semua. Nah itu ya, kalau perlu teman-teman nggak usah istilahnya sering buka-buka platform trading teman-teman ya, platform investing teman-teman ya, nggak usah sering dibuka, sesekali aja itu cukup teman-teman ya. Nah itu aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan di dalam video ini ya, tanpa bermaksud menggurui. Nah saya buat video ini agar teman-teman juga dapat manfaatnya aja itu ya, ambil positifnya aja dari video ini ya. Sampai jumpa di video saya berikut-berikutnya, karena hidup harus imbang, tetap cerdas dan tetap santai.